Jelas. Oke, Bapak Ibu. Apa kabar semuanya? Baik, Bapak Ibu sekalian, diharapkan dapat menyalakan kameranya karena acara akan segera dimulai. Mohon tetap menonaktifkan suara agar rangkaian kegiatan dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Kepala BPS Provinsi Papua, Ibu Adriana Helena Carolina SEMM. Yang kami hormati Bapak Ibu Koordinator Fungsi di lingkungan BPS Provinsi Papua. Yang kami hormati Kepala BPS Kabupaten Kota Provinsi Papua. Dan yang kami hormati Bapak Ibu peserta yang bergabung dalam webinar di siang hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena kita dapat kembali bertatap muka meskipun secara virtual melalui Zoom. Terima kasih Bapak Ibu untuk kesediaan waktunya dalam mengikuti webinar Yuk Kenalan Causal Effect Analysis. Sebelum memulai webinar pada siang hari ini, marilah kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Bapak Ibu, sebelumnya nih, tahu tidak sih causal effect analysis itu apa? Jika Bapak Ibu tahu nih, sedikit saja mengenai causal effect analysis, boleh dong di-unmute mikrofonnya, sharing sedikit ya. Banyak ibu yang belum familiar tentang causal analysis. Pada siang hari ini, kita akan sedikit causal effect analysis. Belajar bersama, perkenalkan saya memperkenalkan kita hati Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Semoga dalam keadaan sehat dan walafiat ya. Perkenalkan, saya Lia Pujia Larasari dari fungsi ASLS yang akan memandu acara Yuk Kenal pada kesempatan di siang hari ini. Sebelumnya, saya ucapkan selamat datang kepada Ibu Adriana Helena Carolina, selaku Kepala BPS Provinsi yang turut hadir pada kegiatan di siang hari ini. Tak lupa pula selamat datang kepada para peserta kegiatan untuk hari ini. Bapak, Ibu yang saya hormati, sebagai pengantar untuk causal effect analisis, yaitu materi yang akan kita sampaikan hari ini. Dari literatur yang sedikit saya baca, mohon dikoreksi nanti untuk pemateri ya. Analisis ini merupakan satu analisis yang digunakan untuk mengetahui bagaimana penyebab masalah dan akibat yang akan terjadi. Untuk causal effect ini mungkin dirancang oleh Profesor Kaoru Ishikawa. Kemudian apa dan bagaimana causal effect analysis itu, dan apakah nantinya dapat digunakan untuk mendukung analisis di BPS. Nah, untuk kesempatan pada kali ini telah hadir bersama kita di sini Mas Didi Sugeng Utomo
sebelum kita mulai, mungkin saya akan menyampaikan sedikit biodata ya tentang pemateri untuk hari ini. Nama, Didik Sugeng Utomo, lahir di Bantul, tanggal 15 Agustus 1987, kemudian statusnya sudah menikah, anaknya sudah 2, kemudian pengalaman kerjanya bergabung di BPS Tolikara di Seksi Nerwilis pada tahun 2010 sampai 2014, kemudian bergabung ke BPS Jayawijaya di Seksi Nerwilis pada tahun 2014 sampai 2016, kemudian pada tahun 2016 hingga saat ini bergabung di Neraca Produksi pada BPS Provinsi Papua. Untuk latar belakang pendidikannya, Mas Didi ini menempuh pendidikan di STIS, kemudian melanjutkan pendidikan S2-nya di Magister Ekonomi Pembangunan UGM dan Master of Arts in Economics di Yokohama National University. Untuk cita-citanya bekerja sebagai ibadah biar bisa masuk surga. Amin. Kemudian agar acara hari ini dapat berjalan dengan lancar, nanti akan ada 2 sesi. Untuk sesi yang pertama, narasumber akan memaparkan materinya, kemudian saat pemateri nanti menyampaikan materi, peserta tidak diperkenankan untuk melakukan instruksi ataupun mengajukan pertanyaan. Nanti setelah sesi pemaparan materi selesai, baru akan ada sesi diskusi dan tanya jawab oleh peserta. Selanjutnya untuk Mas Didi Sugeng Utomo, akan waktu dan tempat kami persilakan untuk dapat menyampaikan materi tentang causal effect analysis. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya didengar ya? Jelas ya? Ya, terima kasih yang terhormat Bu Kepala BPS Provinsi Papua, Ibu Adriana, yang terhormat Kepala Fungsi ya, sekarang jadi fungsi ya. Dulu belum fungsi saya, tiba-tiba jadi fungsi. Kemudian dan seluruh teman-teman semua dan seluruh dari BPS di Papua ya. Terus terang rencananya saya nggak akan seperti ini gitu. Karena ini sebenarnya pada dasarnya ini adalah suatu kewajiban saya sebagai yang tugas BPS gitu untuk memberikan sharing knowledge ketika saya ingin aktif kembali sebagai pegawai di BPS gitu. Dan saya baru kasih tahu seminggu yang lalu gitu. Jadi saya langsung mencoba mengontak Mas Priyo untuk gimana kalau saya bisa sharing knowledge sedikit aja tentang causal analysis, sedikit aja Mbak, nggak banyak. Jadi kalau seumpama nanti ada yang tertarik untuk lebih dalam dan pengen lebih lanjut, nanti bisa minta lagi. Tapi kalau sekarang pengalamannya dulu aja. Ya, oke. Saya murah ya, saya sharing ya. Oke, sebenarnya sekedar disclaimer lagi ya, saya jelaskan bahwa yang di sini yang saya berikan adalah sekedar perkenalan awal. Jadi kalau di dalam buku bagian introduction-nya aja dulu. Jadi nanti tidak ada di sini yang formula statistik atau formula matematika yang sulit, enggak. Jadi saya cuma ingin mencoba memberitahu apa sih sebenarnya causal analysis gitu. Dan yang kedua, di sini saya bukan ahlinya ya, saya bukan ahli, karena saya baru coba masih sama-sama belajar gitu, saya bukan ahli di bidang ini. Jadi nanti kalau nanti ada teman-teman yang lebih mengerti tentang ini dan ada yang saya melakukan kesalahan, nanti bisa dikoreksi di belakang ya. Karena saya memang terus terang saya juga masih belajar tentang ini. Sumber utamanya saya dari ini, 2 buku ini. Yang pertama adalah Causal Inference Mixtape dari Scott Cunningham. Yang kedua yang itu Mastering Matrix dari Joshua D. English dan temannya nih, Adam Pishke.
saya milih dua buku ini karena dua buku ini pendekatannya berbeda ya. Kalau yang buku yang pertama ya si Cunningham ini dia karena dia basicnya bukan dari ekonomis, bukan dari matematika, dia basicnya adalah sastra. Jadi dia menjelaskannya dari apa namanya secara bertahap gitu, benar-benar biar orang bisa ngerti gitu. Kemudian kalau yang si Inggris, jadi buku Inggris ini dia menjelaskannya pakai cerita gitu. Bukan seperti jadi kalau kita baca bukunya itu lebih kayak jadi baca buku sedikit kayak baca buku komik gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman tertarik bisa lihat di buku ini. Yang mixtape ini bisa dibaca secara online, secara gratis. Kalau yang Maastricht ini ada online course-nya yang bisa diikuti secara gratis juga. Ada videonya di YouTube. Videonya berupa kayak komik gitu ya. Jadi bisa agak sedikit lebih menarik. Kemudian apa itu causality? Kalau si Cunningham bilang causality itu adalah causal inference ya, bisa bilang causal effects, bisa bilang causal inference statistics. Itu tentang bisa dibaca sendiri ya. Ini kalimatnya sangat membingungkan. Kalau saya leveraging of theory and deep knowledge of international details, bla 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 bla. Tapi pada intinya yang namanya causal effect analysis adalah bagaimana kita bisa dengan yakin bahwa sesuatu itu bisa punya dampak atau pengaruh menyebabkan sesuatu yang lain. Jadi kita bisa yakin bahwa mana yang sebab, mana yang akibat. Ini adalah salah satu contoh yang kausalitas yang jelas, gitu. Kausalitas yang jelas. Seperti ketika makan menyebabkan perut kenyang, ya otomatis ya. Kalau kita nggak makan, kita mesti lapar. Ketika kita makan cukup, pasti perut kita akan jadi kenyang. Itu jelas. Seperti kalau kita mesti juga seperti pada televisi kita, gitu. Ketika kita mencet tombol power, maka TV kita bisa hidup atau mati tergantung dari berapa kali kita memencetnya ya. Itu sudah jelas-jelas ketika kita pencet tombol power, TV-nya nyala. Begitu kita tombol lagi, TV-nya akan mati. Ini jelas-jelas sesuatu yang antara sebab dan akibat. Tapi yang bagaimana dengan yang seperti ini? Ada beberapa macam klaim seperti property right. Itu penting untuk pertumbuhan ekonomi. Apakah klaim seperti ini bisa kita percaya bahwa itu benar? Kemudian ada juga klaim misalkan dari obat ya yang katanya sebagai kabar gembira gitu ya. Orang katanya bilang, ya kalau mengkonsumsi kulit manggis bisa membuat kita lebih sehat. Who knows kan? Siapa yang tahu? Tahu dari mana gitu? Apakah itu benar? Kemudian yang seperti yang terakhir juga Pertamina ada rencana akan menghapus premium dan pertalite ya. Katanya dengan alasan untuk lingkungan, berarti untuk mengurangi global warming. Apakah benar dengan Pertamina menghapuskan premium dan pertalite di Indonesia bisa mengurangi global warming di dunia? Itu satu pertanyaan yang belum tentu benar, belum tentu iya. Bisa iya, bisa tidak. Yang boleh dideskripsikan ketika kita melihat suatu kejadian atau data gitu, yang kita bisa melihat sesuatu hubungan atau korelasinya, itu tidak selalu akan menjadi satu kausalitas. Kalau di dalam time series kita tahu dengan istilah ada regresi lancung ya atau sequential regression. Ketika dua variabel yang kebetulan bergerak dengan tren yang sama, belum tentu itu sebenarnya suatu hubungan sebab akibat. Jadi bisa kita lihat sesuatu yang jelas-jelas kayak kelihatan korelasinya, itu belum tentu bisa mempunyai sebab akibat. Begitu juga sebaliknya. Kita lihat ada korelasinya, belum tentu itu merupakan suatu sebab akibat. Contohnya seperti ini. Ketika seseorang melihat ayam berkokok, dan tidak lama setelah ayam berkokok, matahari terbit. Apakah orang tersebut bisa menyimpulkan bahwa kokokan ayam dapat menyebabkan matahari terbit? Tentu ini patut dipertanyakan, kan nggak mungkin seorang ayam bisa membuat matahari terbit ya. Justru yang ada kemungkinan besar malah sebaliknya gitu ya. Ketika matahari mau terbit, ayam berkokok. Begitu juga seperti ini. Ketika ada orang mengatakan bahwa bangau itu
bayi itu diantarin sama Bango-Bango gitu. Jadi awalnya dari Bango ini ada cerita rakyat dari barat ya. Biasanya ada seringnya filmnya gitu ya. Kemudian ada yang orang mencoba menghubungkan antara populasi Bango dengan tingkat kelahiran. Jika kita hanya melakukan benar-benar melakukan uji statistik di situ, kita bisa mendapatkan highly significant correlations between stocks dan birth rate. Tapi apakah benar bahwa yang namanya bayi itu diantarin sama bangau gitu kan? Itu kan sesuatu yang tidak mungkin untuk terjadi. Jadi walaupun kelihatan ada korelasi, belum tentu itu merupakan suatu sebab akibat. Di dalam bukunya di Mixtape ya, di Cunningham, dia membuat suatu ilustrasi gitu. Tapi saya di sini ya, misalkan orangnya ini namanya Andin ya, berlayar mengarungi danau di cuaca yang berangin kencang gitu. Dia berlayar mengendalikan kemudinya ke kanan kiri melawan ombak atau melawan arus ya, sehingga perahunya bisa melaju lurus. Kemudian Al di belakang, di pinggir danau, melihat si Andin yang mengendarai sepeda itu, melihat Andin mengendarai ke kanan dan ke kiri, tapi perahunya itu tetap berjalan lurus gitu. Lalu dia langsung berpendapat bahwa kemudi si Andin itu rusak, karena walaupun dia kendalikan ke kanan dan kiri, perahunya tetap berjalan lurus. Ini adalah sesuatu yang bisa kelihatannya tidak ada hubungan antara kemudi dan perahu gitu ya bagi si Al ya. Tapi apakah seperti itu gitu? Kemudian seperti yang contoh yang lain ketika misalkan Bank Indonesia melakukan intervensi pada harga, pada inflasi gitu ya. Dia melakukan banyak hal, misalnya dia melakukan operasi pasar, dia melakukan menjaga money supply dan sebagainya. Tapi itu kan nggak terlihat ya sama kita. Ketika dia sudah melakukan banyak gitu dan inflasi tetap terjaga, kita bilang bisa aja bilang Bank Indonesia itu nggak pernah kerja. Gitu. Ngapain dia? Kerjaannya nggak ada gunanya gitu. Toh dia melakukan banyak kerjaan, inflasi tetap gitu-gitu aja. Gitu. Itu yang disebut bahwa sepertinya korelasinya nggak ada, tapi sebenarnya bisa aja itu sebenarnya ada hubungan sebab akibat. Ya. Terus kemudian di Cunningham dia bilang bahwa misalkan setelah tadi kan kalau dia melakukan kemudi berdasarkan arah angin ya, terus kemudian dia merubah. Misalkan jika dia memutuskan untuk kemudinya ke kanan dan kiri itu secara random, misalkan berdasarkan lemparan koin. Tentu kapalnya si Andin ini tidak akan berjalan lurus lagi ya, dan dia akan berjalan zigzag. Dan Al di pinggir tentu dia tidak akan bilang bahwa kemudi perahu itu rusak, karena dia bisa melihat bahwa si Andin bisa mengendalikan ke kanan dan kiri berdasarkan dari kemudinya itu. Mengapa bisa berbeda ya? Maksudnya, salah satu penyebabnya kenapa bisa berbeda adalah mengapa pada saat Andin melakukan intervensi kepada angin atau ombak yang di dalam danau itu sehingga terlihat lurus, tidak terlihat bagi Al. Tapi ketika si Andi melakukan tidak melakukan intervensi kepada kemudinya dan hanya melakukan menyetir secara random, itu terlihat bagi Al bahwa kemudi tersebut tidak rusak gitu. Dan itu adalah salah satu yang disebut dengan endogen. Salah satu alasannya karena Andin sebelumnya secara endogen mengerahkan kemudi untuk merespon arah angin yang tidak terlihat oleh Al. Jadi kalau misalkan kita membuat suatu regresi ya, misalnya regresi antara arah
arah kapal dengan arah kemudi. Ketika kita tidak memperhatikan arah angin, maka kita bisa berkesimpulan bahwa kemudi tidak berpengaruh terhadap arah kapal. Tapi kalau ketika kita bisa memperhatikan arah angin, maka kita bisa lihat, pasti bisa menyimpulkan bahwa kemudi tersebut tidak besar. Ini adalah salah satu bentuk yang namanya endogeneity atau endogenitas. Ini adalah salah satu yang harus dihindari ketika kita pengen melakukan studi causal effect. Apa saja sih penyebab endogeneity? Yang pertama adalah omitted variable bias atau bias yang disebabkan karena kita menghilangkan variabel yang sebenarnya sangat berpengaruh terhadap variabel interest kita, ya. Seperti contohnya yang tadi, Al tidak mempertimbangkan arah angin atau ombak dan sehingga dia berkesimpulan bahwa kemudinya rusak. Itu yang menyebabkan si Al tidak bisa berkesimpulan secara benar. Jadi dia tidak mendapatkan kausalitas yang benar. Alasannya lain bisa karena reverse causality, seperti contohnya yang ayam berkokok tadi. Atau misalkan reverse causality itu misalkan hubungan antara pendidikan dengan pendapatan. Sebenarnya yang mana yang sebenarnya mempengaruhi? Pendidikan dipengaruhi oleh pendapatan atau kalah pendapatan yang mempengaruhi pendidikan? Ini juga menyebabkan adanya faktor endogenitas. Yang ketiga adalah tentang measurement error. Measurement error ya biasanya ketika kita salah mengambil indikator, kita salah melakukan pengukuran terhadap suatu variabel, itu juga bisa menyebabkan endogenitas. Dan bagaimana kalau cara kita mengukur suatu kausalitas? Seperti kita contohkan di sini, ya. Misalkan ada eksperimen tentang pengaruh sinar matahari, ya, tentang fotosintesis terhadap suatu tumbuhan. Apakah kita bisa melakukan seperti ini? Di tumbuhan yang sama, misalkan ya, 3 bulan di awal, kita melakukan pengukuran jumlah glukosa yang dihasilkan oleh tumbuhan itu di 3 bulan awal. Kemudian di 3 bulan yang terakhir, kita melakukan pengukuran di dalam ruangan yang gelap. Apakah seperti ini bisa dilakukan untuk mendapatkan kausalitas? Jawabannya sebenarnya tidak, karena ada istilah di dalam kausalitas itu ada yang namanya ceteris paribus assumption. Kalau ceteris paribus assumption itu kita familiar, terutama untuk fotoanalisis pasti familiar di dalam regresi. Misalnya kalau ketika mereka pengen melakukan interpretasi terhadap hasil regresi yang dilakukan, pasti dia menggunakan ceteris paribus assumption ini. Tapi yang dari Anggris, definisi dari ceteris paribus yang dia sebutkan itu berbeda dengan definisi yang sedikit berbeda. Dia lebih dalam, ya, sedikit berbeda dengan yang kita tahu selama ini. Biasanya ceteris paribus kita tahunya other things stay constant, gitu ya. Kalau kita misalnya dalam regresi itu jika semua faktor yang lain tetap, maka kita bisa menyebutkan bahwa pengaruh ini adalah sekian. Tapi di Anggris dalam bukunya dia berbeda. Ceteris paribus itu yang dimaksud adalah other things equal. Seperti contohnya seperti ini, ya. Ketika ada seorang anak lulusan SMA, dia bingung pengen masuk universitas yang mana. Dia tertarik di 2 universitas. Yang pertama adalah UGM, yang kedua adalah BINUS, Bina Nusantara misalkan. Ini misalkan, ya. Kemudian dia melakukan suatu survei sederhana. Kemudian dia kebetulan punya teman-teman lulusan UGM dan juga punya teman-teman lulusan BINUS, dan dia tanyain gajinya satu persatu, kemudian dia rata-ratakan. Dia peroleh bahwa rata-rata gaji lulusan UGM hanya 8 juta, dan gaji lulusan BINUS sampai 13 juta. Dengan seperti ini, bisakah kita simpulkan bahwa kuliah di BINUS itu lebih baik daripada kuliah di UGM? Belum tentu, ya, menurut dari ceteris paribus. Karena ceteris paribus itu harus other things equal.
mari kita lihat lebih dalam dari kriteria karakteristik dari sampel yang didapatkan oleh si anak tersebut ya. Jika kriterianya seperti ini, apakah itu apple to apple? Misalkan yang UGM, nilai UMPTN-nya rata-ratanya hanya 80. Kemudian penghasilan orang tuanya 6 juta, jadi rata-rata orangnya dia hanya penduduk orang yang biasa, bukan orang yang kaya ya. Kemudian dia ambisi yang mereka punya hanya sedang, dan mereka tidak punya koneksi yang banyak. Kemudian yang di BINUS ternyata nilai UMPTN-nya lebih besar. Berarti mereka yang kebetulan masuk yang di BINUS yang survei itu adalah orang-orang yang lebih pintar awalnya. Kemudian dia juga mempunyai orang tua yang penghasilan yang cukup tinggi gitu. Berarti pada dasarnya udah kaya duluan. Yang udah kaya biasanya orang kaya itu biasanya punya akses lebih banyak untuk informasi yang bisa membuat dia mempunyai penghasilan lebih banyak gitu. Kemudian juga dia mempunyai ambisi yang tinggi dan koneksinya mempunyai koneksi yang banyak. Tentu dengan karakteristik seperti ini, lulusan BINUS akan mempunyai peluang yang lebih besar untuk mempunyai penghasilan lebih banyak. Jadi ketika kita melakukan estimasi seperti tadi, kita tidak bisa semata-mata mengatakan bahwa BINUS lebih baik dari UGM sebelum kita memastikan bahwa other things equal, atau bisa misalnya apple to apple, itu perbandingan antara apple dan to apple itu bisa kita dapatkan. Dan misalkan si anak tersebut dia melakukan pengambilan uang secara random. Secara random di sini maksudnya kalau dari Inggris bilang secara random itu kita bisa mempunyai peluang yang lebih banyak untuk bisa mendapatkan ceteris paribus karena kita tidak ada kita berusaha untuk tidak memilih berdasarkan yang kita inginkan gitu ya. Karakteristiknya kalau bisa semua mempunyai kedua grup ini mempunyai karakteristik semirip mungkin gitu. Misalkan bisa kita setelah udah dapat karakteristiknya misalnya nilai MPTN sudah mirip, penghasilan orang tuanya juga sudah mirip, ambisi dan koneksinya juga sudah mirip, baru kita bisa bilang bahwa kedua kelompok ini adalah apple to apple. Baru kita bisa setelah diambil rata-rata gaji lulusannya, baru kita bisa bilang mana yang lebih bagus. Misalkan dari data ini adalah gaji dari rata-rata UGM lebih besar 12,1. Baru kita bisa bilang bahwa yang namanya gaji lulusan UGM itu lebih bagus. Kita kembali ke yang tadi. Bagaimana dengan yang experience seperti ini, 3 di bulan di awal dan 3 di bulan akhir, yang satu dengan matahari, satunya dengan tidak. Apakah kita bisa melakukan seperti ini? Apakah ceteris paribus berlaku di eksperimen seperti ini? Tentu tidak ya, karena walaupun ini tanaman yang sama, tapi dalam 3 bulan sebelum dan 3 bulan sesudah banyak terjadi perubahan. Apalagi untuk tanaman yang umurnya pendek ya, untuk yang pendek pasti banyak sekali perubahan yang terjadi pada tanaman tersebut. Maksudnya di dalam 3 bulan yang setelahnya ini bisa aja jumlah daunnya sudah berbeda, jumlah panjang akarnya sudah berbeda, lebar daunnya sudah berbeda, dan sebagainya. Jika kita melakukan penelitian seperti ini, maka kita tidak bisa mendapatkan causal effect yang sebenarnya, karena banyak faktor-faktor lain yang sudah mempengaruhi dari hasil yang kita peroleh. Terus bagaimana cara kita melakukannya? Salah satu pendekatannya kita membuat, kalau sebisa mungkin mencari 2 buah tanaman yang identik, walaupun ini agak kalau di dunia nyata agak susah ya untuk bisa benar-benar mencari yang identik. Tapi sebisa mungkin kita cari yang perbedaannya semakin seminimal mungkin. Baik dari tingginya, umurnya, jumlah atau luas daunnya, kelembapan udaranya, suhunya, panjang akar, dan lainnya, semua sama dari kedua itu, baru kita bedakan antara yang satu di daerah yang banyak sinar mataharinya, yang satunya tidak. Dengan memastikan bahwa kedua tanaman ini identik, tanpa adanya perbedaan jumlah cahaya, seharusnya kedua tanaman ini akan menghasilkan glukosa yang sama, menghasilkan hasil fotosintesis yang sama. Tapi ketika dibedakan antara yang satu mendapatkan sinar matahari dan sinar yang berbeda, kita bisa melihat perbedaannya, dan itulah kausalitasnya.
berapa pengaruh sinar matahari terhadap yang dihasilkan dari kedua tanaman, yang menyatakan bahwa fotosintesis itu bisa menyebabkan menghasilkan glukosa yang lebih banyak dibandingkan yang dengan tanaman yang tidak mendapatkan cahaya. Causal effect method itu macam-macam ya. Ada different inference, regression discounting designs, ada instrument variables, dan ada randomized control trial atau randomized clinical trials atau RCT. Ini kalau mau dibahas satu persatu panjang ya. Kalau mau dibahas satu-satu, kalau satu pertemuan sebenarnya sih satu materi aja, satu buah satu buah metode. Karena kalau dibahas semuanya nanti akan butuh waktu yang sangat lama. Dan saya untuk yang di kesempatan kali ini saya akan konsen ke yang terakhir, yaitu tentang randomized control trials atau RCT. Ya, menurut Inggris itu merupakan senjata yang paling powerful, tapi dia paling mahal. Randomized control trial atau clinical trials itu adalah eksperimen, kalau di dalam ilmu sosial ya, itu dilakukan di luar laboratorium dan dengan cara membentuk dua buah grup, mirip yang tadi, dua buah grup, yaitu grup treatment dan grup control. Kedua grup ini dibuat semirip mungkin karakteristiknya, sehingga tanpa adanya treatment, kedua grup ini akan mempunyai karakteristik sama dan berkembang dengan arah yang sama. Perbedaannya adalah cuma yang satu grup diberikan treatment, yang lainnya tidak. Kemudian ke RCT ini membutuhkan sampel yang besar, karena untuk bisa mendapatkan dua grup yang mempunyai karakteristik yang mirip, itu kita harus memakai jumlah sampel yang besar. Jika sampelnya terlalu kecil, tentu saja nanti akan susah untuk melakukan suatu grup, dua buah grup yang punya karakteristik yang sama. Terus saja karena sampelnya besar, biasanya RCT ini membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Itu kelemahan dari RCT. Contoh dari RCT adalah yang belum lama ini ya, sudah lama sih. Tapi yang dulu sempat menjadi masalah di awal-awal vaksinasi Sinovac gitu ya. Contohnya adalah efek vaksin Sinovac. Ya. Para peneliti itu mencoba meneliti efektivitas dari vaksin Sinovac itu dengan membuat dua grup. Dan dia berusaha membuat dua grup itu punya karakteristik yang sama, sehingga ceteris paribus itu bisa kita pegang. Yang grup pertama diberikan vaksin, treatment, dan grup lainnya diberikan placebo. Para peneliti tidak bisa menggunakan satu grup saja ya. Misalkan kenapa harus menjadi dua grup? Karena seperti yang saya bilang tadi, ketika misalnya hanya satu grup, kemudian misalkan 1 bulan sebelumnya tidak diberikan vaksin, kita hitung berapa yang terinfeksi gitu. Setelah diberi vaksin, setelahnya 1 bulan setelahnya kita hitung berapa yang terinfeksi. Itu tidak bisa dilakukan karena dalam 1 bulan yang sebelumnya dan sesudahnya itu Pak bisa banyak sekali yang berubah. Misalkan dari kesadarannya tentang prokes kesehatan, kesadaran tentang menjaga kesehatan bisa berubah antara 1 bulan dan 1 bulan setelahnya. Makanya akan lebih bagus kalau kita menggunakan dua buah grup yang mirip, satunya diberikan vaksin, satunya diberikan placebo. Beberapa sama-sama seperti dikasih vaksin, tapi yang satunya benar-benar vaksin, satunya cuma hanya kosong gitu ya, hanya isinya glukosa biasanya katanya. Dan perbedaan antara kedua grup inilah yang menunjukkan keefektivitasan dari vaksin tersebut, kausalitas dari efektivitas dari vaksin tersebut. Pada saat pembuatan yang dulu perilisan hasil dari efektivitas itu pada saat itu didapatkan sekitar 65,3. Sempat terjadi keributan ya waktu itu kalau teman-teman masih ingat bahwa ternyata vaksinasi kita cuma 65,3, berbeda dengan Brazil yang 78,3 gitu. Sempat berarti vaksin Sinovac itu nggak berguna misalnya. Itu yang di awal-awal tuh terjadi keributan gitu. Mungkin teman-teman pernah dapat ini ya,
mungkin sebagian tempat debat tentang ini adalah salah satu WA yang mencoba menjelaskan apa sih efikasi gitu. Saya dapat WA ini dari istri saya. Istri saya itu kan kebetulan orang farmasi ya, dan yang memberikan ini adalah dosennya. Jadi dosennya, berarti yang memberikan ini adalah seseorang yang punya background akademis yang kuat gitu ya, bukan yang cuma asal bikin gitu ya. Dia coba menjelaskan kenapa efikasi itu rendah gitu, dan dia juga menjelaskan bagaimana cara menentukan efikasi di sini. Tapi menurut saya Bapak yang memberikan ini itu dia pengen terlalu apa ini ya? Terlalu berusaha menunjukkan bahwa efikasi 65,3 itu benar yang nggak masalah gitu. Tapi cara yang dia lakukan salah karena dia tidak melakukan metode causal analysis yang benar. Mari kita baca bersama-sama ya. Vaksin dengan efikasi atau kemanjuran 65,3 dalam uji klinis berarti terjadi penurunan 65,3% kasus penyakit pada kelompok yang divaksinasi dibandingkan kelompok placebo. Dan itu didapatkan dari uji klinis yang kondisinya terkontrol. Jadi ini uji klinis yang kondisinya terkontrol. Berarti itu sama dengan RCT berarti ya, dikontrol ya. Dia menggunakan permisalan suatu angka ya, nggak tahu ini angkanya benar apa enggak, tapi dia pakai misal, berarti mungkin sih dia angka yang dia bikin sendiri. Misalkan uji klinik Sinovac di Bandung menggunakan 1.600 orang terhadap 800 subjek vaksin dan 800 subjek placebo. Jika dari kelompok yang divaksin ada 26 yang terinfeksi, sedangkan dari yang kelompok placebo ada 17 yang kena, maka efikasinya adalah sekian. Sampai di sini nggak ada yang masalah. Yang jadi masalah adalah setelah kalimat-kalimat setelahnya. Efikasi ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Mulai dari tingkat risiko infeksi tempat uji, ya benar. Karakteristik subjek ujinya, pola kesehatan, dan lain-lain. Ini benar. Tetapi dia mengatakan bahwa jika kelompok risikonya tinggi, maka kemungkinan kelompok placebo akan lebih banyak yang terpapar. Di sini sudah mulai ngaco menurut saya. Tidak sesuai dengan apa yang kita pelajari tadi ya. Sehingga penghitungan efikasinya menjadi meningkat. Jadi misalnya pada kelompok vaksin 26 yang terinfeksi, sedangkan placebo tambah menjadi 120 dan seterusnya. Di sini sudah mulai dia ada semacam mencoba saya nggak tahu ini mau sengaja atau enggak, tapi mencoba mengelabui orang bahwa nanti efikasinya bisa lebih tinggi di Brazil itu karena adanya kelompok risiko yang lebih tinggi. Ini adalah sesuatu yang salah kalau kita berdasarkan RCT. Kita lihat di setelahnya ya. Ini adalah ringkasannya dari tadi ya, ringkasannya. Dia membuat tiga perbandingan. Yang pertama adalah Indonesia dengan risiko sedang, kemudian Brazil dengan risiko yang tinggi, dan Indonesia jika risikonya rendah. Dia mengatakan bahwa grup divaksin yang terinfeksi semuanya 26. Tapi yang di placebo semuanya berbeda-beda, ada 75, ketika sedang tinggi 120 dan rendah 40. Dan efikasinya pun berbeda-beda. Dia mengatakan bahwa efikasinya bisa 35%, bisa 90%, bisa 88%, tergantung kondisi dari risiko dari yang menjadi sampel. Tapi ini tidak benar menurut kaidah RCT. Kenapa? Ketika melakukan seperti ini, seakan-akan dia itu melakukan perbandingan placebo Brasil dengan vaksin Indonesia yang sedang. Jadi dia membandingkan antara misalkan apel Indonesia, apel Malang, dengan apel Fuji. Satunya apel yang dibuat di Malang, satunya apel yang dibuat di Brazil misalnya. Dia bandingkan. Itu tidak membandingkan apple to apple. Begitu juga dengan ketika dia membandingkan dengan risiko ke Indonesia rendah, dia melakukan placebo Indonesia dengan karakteristik rendah, tapi dibandingkan dengan infeksi di grup vaksin Indonesia yang sedang. Bagaimana yang seharusnya? Yang seharusnya adalah seperti ini. Ketika risiko
bagaimanapun karakteristiknya di risiko dia sedang, tinggi atau rendah, efikasinya yang didapatkan seharusnya jika yang dilakukan oleh peneliti tersebut itu benar dan bisa mendapatkan ceteris paribus yang benar-benar, harusnya efikasinya sama. Karena apa? Karena harusnya antara infeksi di grup vaksin dan resiko di grup vaksin dan grup placebo itu resikonya harusnya sama. Ingat ketika kita di grup treatment dan grup kontrol, keduanya itu sebenarnya sama. Resikonya sama, kemampuannya sama, tingkat kesehatannya sama, tingkat kesadaran terhadap kesehatannya sama. Yang membedakan hanya yang satu dikasih vaksin, yang satu kasih placebo. Jadi sehingga seharusnya ketika dia membandingkan tentang orang yang dengan berisiko tinggi, infeksi yang terjadi di grup vaksin juga akan lebih tinggi. Seperti Brazil, bukan 26 lagi kayak tadi, harusnya 42 naik. Begitu juga dengan ketika dia membandingkan ketika misalkan di Indonesia dengan risiko yang rendah misalnya. Ya tentu ketika grup placebo-nya di risiko rendah, vaksinnya juga di risiko yang rendah, sehingga yang jumlah yang positif di grup vaksin juga akan lebih rendah. Inilah adalah salah satu kegunaan dari kita memahami bagaimana cara menggunakan menghitung causal effect yang benar. Saya agak tergelitik waktu saya kebetulan pas belajar ini gitu ya tentang RCT, tiba-tiba dapat WA itu. Saya bilang ini orangnya pintar tapi ngibulin. Saya nggak nganu ya, saya tidak bukan orang yang pembenci vaksin atau segala macam, tidak. Cuma ketika dia pengen so desperate ya, sangat desperate pengen membuktikan sesuatu bahwa itu nggak masalah, bukan begini caranya gitu ya. Ini salah satu cara dia mengawah orang untuk mengatakan how to lie with statistics. Seakan-akan benar ya, tapi sebenarnya itu salah. Saya sebenarnya sudah mengecek yang ini, ya ini saya sudah cek kepada teman-teman saya gitu. Saya tanya yang dengan satu beasiswa gitu. Ada yang salah, ada yang bisa nemuin yang salah nggak dalam kalimat ini gitu. Nggak ada satu yang tahu gitu. Dan mereka menganggap bahwa kalimat yang diberikan dalam bagaimana cara menghitung ini adalah sesuatu yang benar. Sesuatu yang benar. Nggak ada yang bisa mengatakan bahwa ini salah gitu. Waktu itu ya. Tapi kalau di teman-teman BPS sih mungkin sudah banyak yang tahu, pasti kayak ini, kalau kayak ini pasti ngerti, kalau kayak ini nggak benar. Oke, di sini ini sumber-sumbernya bisa nanti kalau sama tertarik ini ada YouTube-nya yang tentang apa namanya causal inference, ada dua sumber YouTube yang saya gunakan. Kemudian kalau yang mau tertarik dengan mixtape tadi, itu ada di mixtape.naskin.com di index.html, itu isi bukunya bisa dibaca secara gratis di situ. Kemudian kalau mau ikut online course-nya dari Mastering Matrix, bukunya Bapak Inggris, bisa di website yang ini. Oke, terima kasih. Itu yang bisa saya share. Mohon maaf jika materi yang saya berikan masih terlalu rendah, karena tujuan saya di sini hanya untuk memperkenalkan dulu apa itu causal inference, causal effect analysis. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih untuk Mas Didi ya atas pemaparan materinya. Untuk selanjutnya mungkin kita masuk ke sesi diskusi ya. Jadi jika ada dari Bapak atau Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan mengisi di kolom chat pertanyaannya atau mengaktifkan fitur raise hand pada fitur yang tersedia. Dan sebelum bertanya, mungkin Bapak Ibu bisa menyebutkan namanya terlebih dahulu, kemudian asalnya dari mana, dan pertanyaannya diajukan secara singkat, padat, dan jelas. Baik, ini tadi saya cek di kolom chat, ada yang bertanya dari Mas Ari Sudana Yoga Pramana.
mau bertanya, untuk RCT ini apakah perlu uji statistik tertentu? Terima kasih. Ya, mungkin untuk Mas Didi bisa menjawab untuk pertanyaan ini. Iya, kalau untuk uji RCT ini, kalau uji statistik secara kita yang kenal gini, misalnya gabungan probabilitas sekian, nah dengan tingkat kepercayaan sekian, itu tidak ya, sebenarnya nggak perlu sampai seperti itu, karena RCT ini adalah yang penting adalah memberikan kontrol antara yang ketat antara kedua grup ini, sehingga kita bisa menjaga karakteristik selain treatment yang kita berikan itu sama. Itu aja. Ketika terjadi perubahan perbedaan hasil dari kedua grup ini, itulah efek dari kausalitasnya. Jadi nggak perlu kita langsung pakai pengujian inferensia statistik ya, nggak perlu. RCT nggak perlu. Ya baik, Mas Didi, terima kasih untuk tanggapannya. Mungkin untuk Bapak Ibu yang lain ada yang mau bertanya lagi? Mungkin kalau saya bisa bertanya untuk yang causal effect analysis ini berarti ketika ada masalah gitu, berarti kita bisa mengecek gitu ya penyebabnya apa, akibatnya apa, begitu kah? Ya, sebisa mungkin sebenarnya kita tuh di causal effect analysis itu meminimalisir efek-efek lain yang mengganggu dari analisis kita gitu. Karena dalam bentuk kita mendapatkan korelasi yang sama, itu merupakan poin sepakat kami. Kita harus mengeliminasi semua kemungkinan-kemungkinan itu yang mengganggu dari penelitian kita. Salah satu dengan RCT tadi, kita harus membandingkan dua grup yang mempunyai karakteristik yang sama. Jika terjadi berikan treatment berbeda, itulah efek dari yang diberikan. Kalau dengan metode yang lain, misalkan dengan metode difference is difference, misalkan itu kita menggunakan dua grup dengan tren yang sama, kita bisa melihat perbedaan dan perbedaannya. Misalkan seperti ini. Misalkan di suatu kota ya, di suatu kota itu dibangunkan suatu tempat pembuangan sampah misalkan. Itu menyebabkan terus setelah jadi pembuangan sampah itu ternyata harganya menjadi lebih rendah misalkan. Terus kalau kita hanya membandingkan di satu waktu yang sama, penurunan harganya itu apakah benar-benar hanya karena adanya sampah di situ? Karena bisa saja penurunan harganya itu sudah terjadi dari sebelumnya. Karena sebelum terjadi ada sampah ini harganya udah turun duluan misalnya. Bisa aja gitu ya. Atau justru harganya malah naik. Ya, untuk melakukan difference kita harus melakukan perbedaan antara sebelum dan sesudah, dan perbedaan antara sebelum dan sesudah ada tempat buangan sampah tadi, dan sebelum ada perbedaan antara sebelum dan sesudah, dan perbedaan antara dua wilayah tadi yang punyai karakteristik yang di masa lalu dengan masa bentar, kok saya lupa ya? Atau gini aja contohnya deh, yang lebih gampang ya. Misalkan kita pengen melihat pengaruh dari suatu contohnya apa ya? Otsus misalkan ya, Otsus di Papua misalkan. Nah, kita mempunyai karakteristik yang berbeda ya antara Papua dan Papua Barat misalnya. Ya kita pengen tapi ini untuk kebutuhan analisis penjelasan dan analisis enggak sesuai fakta ya. Misalkan karena Papua dan Papua Barat ini mempunyai karakteristik yang sama dan biasanya dia bergerak dengan tren yang sama. Nah, kita bisa memberikan untuk di Papua diberikan Otsus, sementara di Papua Barat tidak misalnya. Kita bisa melihat perbedaan sebelum dan sesudah dan perbedaan antara Papua dan Papua Barat. Itu bisa menjadikan memperoleh hasil yang lebih bagus dari yang kita dapatkan. Tapi itu penjelasannya akan lebih intens lagi ya.
karena untuk penjelasan satu difference itu kita butuh waktu paling nggak ya 45 menit atau sampai 1 jam hanya untuk satu metode itu aja. Kemudian intinya causal analysis itu kita bisa berusaha untuk mencari efek yang sebenarnya atau pengaruh yang sebenarnya dari suatu variabel terhadap variabel yang lain dengan menghilangkan efek-efek pengganggu atau endogenous tadi, sehingga kita bisa mendapatkan nilai pengaruh yang sebenarnya. Baik. Ya, terima kasih untuk penjelasannya. Ini ada yang mengajukan pertanyaan, kemudian ada yang raise hand juga. Ini siapa dulu ya? Mungkin Mas Ari Sudana dulu ya. Tadi raise hand ya. Pada Mas Ari Sudana, dipersilakan. Ya, mau tanya, jadi perbedaan antara kausalitas ini dengan waktu kita dulu kuliah rancangan percobaan itu, dia tidak ada ini apa maksudnya dikontrol dari dalam ya. Kita ngamatinya dari luar aja. Terus yang kedua, kalau begitu, kalau tidak ada uji statistiknya, apakah ada tahapan-tahapannya atau mungkin syarat-syarat tertentu sebelum melakukan analisa kausalitas ini? Kausalitas ya ini. Kemudian nanti indikator yang dihasilkan apa ya? Kalau korelasi kan ada R-square ya, kalau nggak salah. Dan kalau makin mendekati 1 kan berarti semakin berkorelasi antar dua variabel itu. Nah, kalau untuk uji ini nanti indikator yang dihasilkan apa? Maaf ya banyak, makasih. Yang pertama tadi korelasi dari luar maksudnya gimana? Kalau korelasi kan dia menghasilkan indikator apa digambarkannya lewat R-square ya. Nah, kalau kausalitas ini nanti penggambarannya gimana? Oh, kausalitas itu macam-macam, Mbak. Ya, Mas. Jadi kausalitas itu sebenarnya cuma metode yang untuk meminimalisir pengaruh yang lain. Sehingga kita bisa mendapatkan pengaruh nilai beta yang benar gitu. Kausalitas ini juga bisa digunakan dalam regresi, bisa digunakan dalam panel data, bisa digunakan dalam ya regresi yang biasa gitu. Ada satu metode yang menarik sebenarnya yang gitu dengan istilahnya instrumental variable gitu ya. Itu bisa diterapkan dalam regresi. Misalkan kita pengen melihat nanti kalau dalam tesis saya misalnya melihat pengaruh dari pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan misalnya. Itu kan terlalu lebar ya ekonomi dengan kemiskinan. Jadi ekonomi kemiskinan yang mempengaruhi kemiskinan itu kan banyak, nggak hanya ekonomi aja, ya kan? Terus kalau kita hanya menggunakan regresi biasa, kita pasti akan membutuhkan banyak sekali variabel-variabel bebas yang harus kita masukkan, ya kan? Ketika nanti ada satu aja variabel yang kita masukkan, masih ke dalam error, ya. Nanti bisa aja nanti dia tuh variabel bebas kita tuh akan berkorelasi sama si error tadi. Karena sebenarnya ada yang saling berhubungan. Seperti yang tadi saya contohkan di kapal ya. Ketika si A menggunakan regresi yang pertama, dia cuma meregresikan antara arah kapal dengan arah kemudi, ya kan? Dia melupakan adanya angin, pengaruh angin atau pengaruh ombak. Padahal ombak tersebut dia mempengaruhi dari arah kemudi yang dilakukan si Andin tadi ya. Kalau kita dalam regresinya tidak menggunakan si arah angin tadi, maka kita akan menghasilkan nilai yang bias. Jadi kalau di dalam regresi itu ada istilahnya conditional zero conditional means ya. Jadi x-nya itu variabel bebas nggak boleh jadinya ya. Jadi statistik namanya. X-nya nggak boleh berhubungan dengan error yang kita hasilkan gitu. Ya. Kalau misalnya kayak gitu nanti hasilnya akan bias. Jadi misalnya nanti hasilnya berupa apa ya? Berupa kita bisa mendapatkan nilai beta yang unbiased, itu aja. Jadi bisa dalam regresi, bisa dalam panel regresi dan lain sebagainya. Dengan metode yang lain. Di difference itu juga sebenarnya regresi juga, cuma regresi di dua tempat yang berbeda dan atau bisa dengan dua waktu yang berbeda. Dilihat perbedaannya. Itulah nanti bisa melihat berapa misalnya tadi pengaruh dari adanya pembuatan TPA terhadap harga tanah di lokasinya.
Gitu. Berarti tahapannya beda-beda ya Mas, tergantung Beda-beda. Kalau metodenya. RCT tadi itu kan klinis ya, uji klinis ya, sebenarnya itu kebanyakan dipakai untuk uji-uji di klinik obat semacam kesehatan gitu. Ya nggak harus juga sih, tapi dia itu mencoba membedakan antara dua kelompok yang mempunyai karakteristik yang sama dengan jumlah sampel yang banyak tentu saja. Jadi itu melakukan misalnya penelitian-penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang sudah sangat mempunyai dana yang besar, misalnya pemerintah, misalkan seperti itu. Jadi ketika sudah melibatkan suatu populasi atau sampel yang banyak, tentu tidak perlu lagi kita melakukan uji-uji statistik di situ. Jadi tergantung metodenya. Kalau yang kayak IV, DID, sama RDD itu ada R-square-nya ada, betanya ada, segala macam itu ada. Tapi kalau RCT dia lebih sederhana, karena dia tidak menggunakan uji statistik. Berarti dengan misalnya melakukan salah satu metode kausalitas tadi, bisa menentukan nilai betanya dalam suatu persamaan regresi gitu ya, Mas? Jadi kita bisa menggunakan beta yang unbiased. Misalnya. Udah, terima kasih. Ya. Ya, untuk selanjutnya ini ada yang bertanya di kolom chat ya. Dari Mbak Meti Irjayanti. Tipe data yang digunakan dalam melakukan uji kausalitas ini sifatnya time series ya? Apakah ada batasan jumlah seriesnya berapa banyak agar hasil uji yang diperoleh sesuai hipotesis kita? Nggak harus time series sebenarnya untuk menuju kausalitas ya, nggak harus time series. Seperti tadi yang kausalitas tentang yang tentang bangau dan bayi tadi itu ingat dia nggak time series ya, dia cross section. Itu bisa kita lihat hubungannya juga. Tapi apakah dengan adanya hubungan itu sudah memperlihatkan itu kausalitas? Kan belum tentu ya, karena kita harus melihat faktor-faktor yang lain. Kalau di dalam kasusnya si yang bangau tadi, dia tidak memperhitungkan luas wilayah. Dimana kan luas wilayah, semakin banyak luas wilayahnya ya bangaunya semakin banyak misalnya. Dan juga nanti jumlah orang yang lahir juga akan semakin banyak. Kalau semuanya batasan jumlah series beberapa itu sebenarnya dari dulu sudah jadi masalah di dalam statistik ya. Sebenarnya nggak ada batasan tertentu untuk mengatakan bahwa sampel itu cukup atau nggak cukup, atau banyak atau nggak ada. Ada kalau dulu waktu kuliah dikatakan bahwa paling nggak minimal 30, di atas 30 dikatakan banyak. Belum tentu juga. Intinya sebenarnya kalau dalam statistik intinya semakin banyak sampel semakin bagus. Kalau semuanya bisa sampai 100 series lebih bagus, 200 series lebih bagus. Semakin banyak kita melakukan seriesnya semakin banyak, hasilnya akan semakin akurat. Nggak ada batasan yang pasti untuk dari itu. Baik, berarti nggak ada batasan ya untuk yang uji ini ya. Ya, mungkin untuk selanjutnya Bapak Ibu masih ada yang ingin bertanya untuk causal effect analysis ini. Atau tambah bingung mungkin. Karena ini kan hal yang baru ya, mungkin kita baru dengar ya. Selama ini mungkin jarang digunakan kalau di dunia kantor, dunia kerja gitu. Ini ada yang raise hand, ini Mas Hamdani ya. Mas Hamdani, apakah ingin bertanya? Silakan. Ya, baik, terima kasih. Ya, hari ini saya cukup kaget dan senang juga narasumbernya itu teman seangkatan. Berarti kesimpulan saya selama ini salah. Saya kira orang yang sudah lama rutinitas kerja lupa metode statistik, ternyata saya salah.
ternyata beberapa memang makin lama kerja di lapangan, kena hujan, kena panas, ternyata ada yang makin pintar, yaitu Mas Didi. Ya, ini materinya saya bingung. Bingung bukan karena apa, tapi saya baru ikuti 15 menit terakhir. Jadi pas tadi disinggung mengenai Sinovac, ya sama, saya juga sebenarnya orang yang kurang percaya dengan penyakit satu ini. Tapi setelah divaksin kemarin tahap 1, badan saya langsung hancur. Oh ya. Dampak vaksinnya saya rasa ya. Ya ini karena ini merupakan Zoom ilmiah, jadi pertanyaan saya harus ilmiah. Yang saya mau tanyakan tadi sudah dijelasin, saya sudah agak-agak mudeng, tapi mudengnya saya mungkin beda sama teman-teman yang meneliti tentang causal effect ya. Causal effect ini yang pertama saya mau tanya, itu causal effect itu apa kayak chi-square gitu ya, atau gimana? Maksudnya bisa pakai SPSS kah, atau harus pakai software sendiri, atau pakai Excel saja kalau hitungnya, Mas Didi? Ya, causal effect itu metodenya macam-macam ya. Sebenarnya intinya tadi untuk meminimalisir pengaruh-pengaruh yang jadi variable interest kita gitu. Dan dengan causal effect analysis ini biasanya kita bisa menggunakan variable yang nggak usah terlalu banyak. Jadi kalau dulu R-square itu banyak, ya nggak harus kayak H-square. Misalkan regresi ya, kalau dulu kan regresi harus kecil tuh, R-square-nya harus tinggi nih, berapa gitu ya. Jadi kalau causal effect ini apa nanti dia semacam suatu regresi atau hipotesis sebetulnya gitu? bisa regresi. Tapi metodenya dirubah sedikit. Bisa menggunakan instrumental variable. Instrumental variable itu dia menggunakan semacam instrumen. Semacam nanti pembuktian hipotesis 0 gitu ya, atau gimana? Ya, sama. Oh gitu ya. Nah, kalau semuanya kalau ada yang tertarik nanti misalkan mau yang lebih dalam ke instrumen variable atau distribution of difference, ini bisa aja. Kalau sekarang hanya sekedar pengenalan bahwa yang namanya korelasi itu tidak selalu merupakan kausalitas. Salah satu contohnya kita berikan yang menggunakan RCT ya, RCT menggunakan efikasi. Tapi yang di efikasi tadi permasalahannya bukan di hasilnya, bukan, tapi dari cara menginterpretasikan hasilnya dan menjelaskannya ke orang gitu. Jadi di WA yang disebarkan itu ya melakukan, nggak tahu disengaja atau enggak ya, saya nggak tahu sengaja atau enggak, dia melakukan kesalahan, sambil anggap aja kesalahannya, bukan kebohongan, kesalahan bahwa yang akan berpengaruh terhadap resiko itu hanya di kelompok placebo aja gitu, sementara di kelompok vaksinnya tidak. Padahal kalau untuk RCT, kelompok placebo dan vaksin itu harus mempunyai risiko yang sama, sehingga ketika tidak diberikan vaksin, mereka itu harusnya sama. Ketika jumlah infeksi yang dapatkan itu harusnya sama. Yang berbeda hanya mereka dikasih satu vaksin, satunya tidak. Terus Mas Didi, untuk causal effect ini sebenarnya saya kira ini metode yang bagus dan mungkin bisa menghasilkan dia akan menghasilkan lebih kayak analisa gitu ya kalau untuk ya. Jadi kalau di sini causal effect ini kita cuma lebih tertarik sebenarnya berapa sih efek yang diberikan untuk variable tertentu aja. Jadi kita nanti kalau misalnya di IV itu kita nggak perlu harus banyak variabel bebas, enggak. Kita misalkan kita cuma pengen butuh efek pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan, ya udah kita bikin aja cuma Y sama X, no. Ya tapi kita harus butuh instrumen ya kalau untuk IV ya. Itu berarti kalau misalnya kayak kita di BPS ini kan kita ada survei Susenas, survei Sakernas ya, yang barangkali survei yang respondennya rumah tangga ya. Berarti kira-kira itu bisa nggak kita dengan causal effect ini ada yang bisa digali nggak dari Susenas? Oh bisa ya? Bisa, banyak. Dari tenaga kerjanya bisa. Saya tuh dulu sempat pernah baca sepintas saja di internet causal effect, tapi cuman baca judul, nggak baca isinya. Jadi ini sebenarnya causal effect ini metode lama atau baru ya? Sebenarnya udah lama. Tapi
boomingnya baru-baru aja, baru sekitar 10 tahunan atau 15 tahunan yang lalu. Sebelumnya udah lama, udah dibikin dari tahun 1930 kan, 1930-an udah ada. Berarti sebelum saya lahir metodenya sudah ada gitu ya? Ya, udah ada. Oke. Tapi waktu itu belum mendapatkan atensi yang baik ya, karena mungkin di sahabat Daiman itu analisis seperti yang sederhana seperti regresi masih dianggap yang lebih baik dibandingkan yang analisis ini. Iya, berarti kalau misalnya saya tertarik misalnya dengan causal effect ini, saya ingin meneliti gitu ya, hubungan misalnya tingkat kecantikan istri dengan uang belanja gitu. Itu kira-kira dengan metode itu bisa nggak tuh? Bisa. Artinya nanti semakin cantik istri berarti uang belanja harus lebih 5 juta gitu per bulan. Itu bisa nggak pakai metode ini? Bisa. Soalnya itu kan, tapi kita harus hati-hati ya. Berarti kalau kita harus menggunakan causal effect yang benar. Karena itu bisa terjadi reverse causality gitu ya. Katanya semakin cantik, nanti belanjanya semakin besar gitu ya. Begitu sebaliknya, kalau kasih belanja semakin besar, istrinya bisa semakin cantik. Iya nggak? Nanti kan istrinya bisa ke salon ya, bisa belanja senang-senang gitu kan. Itu nanti semakin cantik istrinya. Jadi sebenarnya itu yang terjadi reverse causality, dan endogenitas. Kita harus hati-hati untuk kasus yang seperti itu. Salah satu untuk mengatasi ini itu kalau untuk reverse causality ya, sampai sekarang sih katanya, kata dosen saya, belum ada metode yang benar-benar bagus untuk itu. Jadi kita harus hati-hati untuk masalah yang seperti itu. Kalau yang instrumental variable yang saya berikan tadi, yang saya omongkan tadi, itu dia bisa mengcounter endogenitas karena adanya omitted variable bias. Jadi dia bisa, walaupun kita nggak mau memasukkan banyak variable, jadi kita bisa dihilangkan itu biasnya yang karena kita menghilangkan variable yang variable penting yang tidak kita masukkan ke dalam model kita. Ya, artinya terima kasih penjelasannya Mas Didik, udah sangat jelas, cuman mungkin karena saya yang belum pernah baca materinya jadi agak di awang-awang gitu. Mungkin nanti satu saat bisa di-share apa istilahnya referensi atau apa sih literatur ya, barangkali mungkin di-share di grup neraca gitu. Supaya bisa kita sebelum tidur tuh kita baca dulu biar kita paham gitu kan. Oke, terima kasih, itu saja Mas Didik, sukses selalu. Oke, Rom. Apa ini banyak pertanyaan? Oke, Rom, Mas Didi. Ya. Untuk selanjutnya untuk Kerom ya. Ya, disilakan. Oh ya, Pak Ali, silakan Pak Ali. Ya, makasih. Assalamualaikum Mas Didi. Sebagai Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore hari ini, iya. Kebetulan topik yang diangkat pada sore hari ini yaitu tentang causal effect analysis ya. Causal effect analysis ini, atau kita sering sebut dengan CEA ini sebenarnya itu suatu alat ya, suatu alat atau suatu teknik. Ini sudah saya pernah dapat, itu kebanyakan diberi kepada tingkat-tingkat level pendidikan, tingkat level pimpinan. Jadi di sini dia merupakan teknik yang dapat membantu mengidentifikasi penyebab akar dari suatu risiko. Itu kita diajarkan. Jadi CI ini itu outputnya seperti ini ya, kalau tidak salah itu seperti diagram tulang ikan. Jadi di situ nanti kita akan menentukan variabel-variabel, asumsi-asumsi variabel yang sifatnya categoris paribus itu sebagai penentu analisa kita nanti. Variabel subvariabel yang akan dimunculkan dari kategoris paribus itu apa-apa saja. Terus diagram ini sebenarnya untuk mengetahui quality control. Tapi dengan perkembangan zaman pada era-era sekarang ini, karena ini materi ini saya sudah dapat pada waktu di kelas tim 3 kalau tidak salah waktu itu ya. Sehingga CI atau causal effect analysis ini juga bisa digunakan sebagai mencari akar permasalahan, mencari kemacetan, mencari identifikasi proses yang tidak bekerja di suatu organisasi misalnya.
Taruhlah kita di BPS ini. Bisa nggak mungkin Mas Didi, karena saya lihat suatu analisa di kita di Papua ini itu selalu terlambat ya, dengan date waktu yang ditentukan oleh pusat pada saat melaksanakan suatu pekerjaan. Ya toh? Ini sudah hal-hal yang sangat riskan bagi saya secara pribadi. Karena kalau saya lihat contoh pada beberapa super belakangan ini, termasuk Susena, Sakernas, bahkan yang terakhir Sitasi, itu dampak penyelesaian pekerjaan itu sangat istilahnya sangat berisiko. Artinya dia selalu out of date dalam penyelesaian pekerjaannya. Kebetulan Mas Didi sudah mengeluarkan alat analisis yang disebut dengan CA ini, ya, causal efek analisis ini. Bisa nggak dibantu khusus untuk teman-teman kita, khusus bila perlu pada level-level kepala di kabupaten, ya bisa menganalisa dengan menentukan variabel ceteris paribusnya, misalnya dari sisi geografisnya, sisi keuangannya, sisi SDM-nya, ya, terus sisi motivasi yang bersangkutan atau kualitas SDM-nya seperti apa, sehingga kita menganalisa. Karena saya kasihan sekali pimpinan kita di provinsi pada suatu pekerjaan sifatnya urgen itu selalu istilahnya menjerit karena batas waktu selalu dilampau. Padahal ini sebenarnya bisa ketika kita membuat suatu teknik analisis dalam menggunakan alat yang kita sebut dengan CA ini, itu bisa kita lihat di mana variabel-variabel yang mungkin kita sudah tentukan, ya, ceteris paribusnya, asumsinya seperti apa, dan kita menganalisa. Ini nanti hasilnya bisa diberikan kepada pimpinan, khusus kepada Ibu Adri. Karena Ibu Adri saya kasihan sekali itu, beliau selalu bilang, tolonglah, aduh sini gimana ini teman-teman di kabupaten seperti itu. Dan ini juga tidak selalu ada di kabupaten, tapi itu juga terjadi di provinsi. Saya rasa dengan ada alat yang diperkenalkan ini, saya berharap mungkin Mas Didi sebagai perintis untuk menguji alat ini, kita mencoba dari satu analisa. Karena tadi ada pertanyaan juga tentang bagaimana digunakan untuk Susenas, itu sangat mumpuni sekali digunakan. Tetapi kita lihat tujuan daripada CA ini dulu apa. Karena output yang tidak dilahirkan adalah dihasilkan adalah merupakan diagram. Itu kita bisa analisa seperti itu. Ini salah satu teknik dan beberapa banyak teknik daripada turunan CA ini yang bisa kita lihat. Mungkin Mas Didi bisa, ya, daripada kita berteori saja, boleh kalau bisa berpraktek lah. Khusus menganalisa kenapa kita beri judul mengapa pekerjaan statistik yang ada di Papua selalu out of date. Seperti itu. Terima kasih. Iya, kalau sama ikut mau pakai untuk itu sih bisa aja gitu ya. Pasti bisa. Hanya saja ya itu tetap aja tidak sesuatu yang mudah untuk dilakukan gitu ya, karena yang menyebabkan terlambat itu kan tentu ada kan banyak ya. Dan kalau causal effect analysis ini dia biasanya kita akan berfokus pada satu aspek tertentu, misalkan apa sih yang menyebabkan pekerjaan kita tahu terlambat, misalkan nih ya, misalkan gajinya kurang, misalkan saya nggak tahu ya, gajinya kurang, atau karena kebanyakan utang misalkan. Jadi kita bisa bikin model antara jumlah utang dengan jumlah pekerjaan yang terlambat. Nah, tapi kita harus juga memastikan juga bahwa tidak ada yang faktor lain yang mempengaruhi tadi dari yang membuat pekerjaan ini terlambat gitu ya. Salah satu metode yang bisa disarankan sih menggunakan IV gitu. Tapi menggunakan IV itu kita harus menggunakan instrumen. Salah satu variabel instrumen. Nah, variabel instrumen ini syaratnya dia hanya boleh berhubungan dengan variabel interest, berarti hanya bisa mempengaruhi keterlambatan kerja melalui variabel yang kita penyebabnya. Misalkan kalau tadi kan variabelnya karena banyak utang. Jadi kita instrumen ini dia mempengaruhi hutang dulu, baru mempengaruhi lama pekerjaan. Untuk melakukan ini tentu tidak mudah, kita harus melakukan in-depth study ya berarti.
Karena kan pasti akan butuh wawancara untuk itu. Kalau hanya sekedar indikator umum yang kita pakai, tentu pasti hasilnya tidak akan maksimal untuk itu. Tapi sebenarnya kalau bisa aja. Tapi untuk solusinya pun nanti nggak berani ngomong. Tentu solusi yang dihasilkan nanti bakalan bisa dilakukan atau tidak. Karena ya nanti kan belum tentu hasilnya bakalan sesuai dengan yang kita inginkan. Pak, kalau soalnya bisa aja Pak. Tapi kalau untuk causal effect analysis biasanya kita pengen fokus untuk beberapa aspek tertentu sih. Sebenarnya berapa besar sih pengaruhnya terhadap utang terhadap keterlambatan kerja misalkan, kayak gitu. Jadi kita tidak banyak variabel bebasnya. Kalau untuk yang metode yang Bapak bilang tadi itu dia metode yang menyeluruh ya, berarti itu dia metode problem solving ya Pak sebenarnya. Jadi kayak kalau dia, jadi kita sudah melist semua permasalahan-permasalahannya dan semua hambatan-hambatannya gitu. Itu kalau mau jadikan model juga bisa, tapi itu kan jadi model yang sangat kompleks. Begitu Pak. Agak sedikit berbeda Pak. Kalau semuanya di causal effect analysis ini kita cuma fokus ke permasalahan tertentu, bukan ke problem solving-nya. Ya, Pak Ali, bagaimana? Tentang Mas Pak. Ya. Ya, lanjut. Aduh, maaf, saya mau ke masjid dulu. Iya, Pak. Ini selanjutnya masih ada pertanyaan di kolom chat ini, tapi mungkin masih agak-agak mirip dengan pertanyaan dari Pak Ali tadi. Dari Rina Retno, ingin bertanya mengenai CEA ini. Saya hanya ingin tahu apakah bisa digunakan untuk analisis kualitatif seperti penyebab pelaksanaan survei terlambat, terus bisa diidentifikasi penyebabnya apa, dan kita bisa tahu masalah apa yang paling signifikan menyebabkan hal itu. Ini mungkin mirip dengan pertanyaannya Pak Ali tadi ya. Sebenarnya bisa aja ya dengan kualitatif, tapi tetap nanti pendekatannya tetap kuantitatif ya. Jadi kita harus merubah variabel kualitatif ini menjadi kuantitatif. Misalkan kita bisa bikin suatu skor tertentu ya tentang misalkan tingkat kejenuhan kerja dan segala macam, itu kita harus bikin skornya dulu. Kalau enggak ya akan susah untuk dilakukan. Untuk analisis yang kualitatif sebenarnya banyak yang bisa dilakukan, seperti misalkan yang bisa dampak langsung itu apa namanya? Lupa. I'm sorry, maaf lupa. Tapi yang kualitatif biasanya sih lebih ke apa namanya? Penyelesaiannya pun nanti kualitatif juga ya. Dan saya bukan ahlinya di situ. Kalau nggak ada angkanya saya juga bingung mau diapain. Ya. Tapi ada beberapa apa namanya metode kualitatif yang bagus, seperti yang neural network segala macam itu ada bisa dilakukan untuk masalah itu seperti itu. Tapi saya nggak ngerti Mas itu caranya gimana. Jadi kalau di survei ini harus dikuantitatifkan dulu. Ini apa nih? Dari pertanyaan siapa nih? Yenro. Ada yang DM ke saya nih Mas, Mbak Yenro. Maaf Mas, DM nih. Ketika Y sama dengan CIGSM untuk causal effect, apakah bisa digunakan untuk menganalisis salah satu intervensi pemerintah J pada fungsi ini, karena variabel yang lain kagak bisa equal, kan nggak bisa equal. And kalau untuk yang kasus seperti ini gitu, saya kemarin diberikan diberikan warning terhadap dari dosen-dosen saya, karena kalau yang Y sama dengan CIGX M itu semua kan identitas ya. Ya udah pasti. Ya namanya C apa namanya
ya namanya GDP itu ya dari konsumsi, government, investasi, ekspor, dan impor. Itu sudah suatu identitas. Jadi ketika kita melakukan terjadi perubahan terhadap G, otomatis akan berubah terhadap Y. Ini udah pasti. Dan untuk kasus seperti ini katanya harus dihindari karena udah pasti gitu loh. Kita nggak perlu lagi mengatakan bahwa yang namanya kalau kita mau naikkan Y harus intervensi G. Kecuali intervensi G yang dilakukan itu adalah dengan kebijakan-kebijakan tertentu yang tidak secara keseluruhan. Misalkan salah satunya G-nya itu menaikkan pajak, misalkan menaikkan pajak. Nah itu bisa kita lakukan analisisnya. Dan bagaimana caranya untuk membiarkan variabel lain menjadi bisa equal atau ceteris paribus? Nah itu pertanyaan yang tidak mudah dijawab karena yang namanya regresi itu pasti akan susah untuk bisa kita menggunakan regresi formula yang sempurna yang bisa menciptakan R² sama dengan 1. Itu nggak mungkin. Karena itu kita butuh metode yang lain. Salah satu metode yang bisa digunakan adalah kalau untuk kebijakan tertentu adalah RDD misalkan. Dengan RDD itu kita bisa caranya atau regresi discontinuity design. Itu caranya kita bisa membandingkan antara sebelum dan sesudah dengan variabel dummy ya, pakai dummy sebelum dan sesudah, tapi yang dibandingkan itu adalah kelompok-kelompok yang karakteristiknya mirip, misalkan pemberlakuan pajak, misalnya tarif pajak, kenaikan tarif pajak. Nah, kita yang dibandingkan adalah misalkan pendapatan seseorang setahun atau 2 tahun sebelum kenaikan pajak dan setahun atau 2 tahun setelah kenaikan pajak. Itu bisa berbandingkan dengan harapan ketika dengan RDD ini yang sebelum dan sesudahnya ini tidak terlalu banyak perbedaan karakteristik. Ya memang nggak bisa 100%, termasuk causal effect analysis ini nggak bisa 100% benar, karena pasti masih ada errornya. Tapi setidaknya dengan melakukan seperti ini, kita bisa mendekati dengan nilai yang sebenarnya. Seperti itu. Tapi kalau untuk yang kasus yang seperti YC, IG, X, min, M ini nggak bisa dilakukan ya, karena ini merupakan suatu identitas dan nggak perlu diuji statistik sebenarnya, karena udah pasti kalau kita naikin GJ pasti naik. Namanya identitas ya. Ya yang double degree ya. Ya, Mbak. Ya. Untuk Yenro, bagaimana? Yang mana? Oh ya. Oke, selanjutnya mungkin masih ada pertanyaan untuk materi kita hari ini, untuk yang causal effect analysis. Soalnya tadi saya cek di kolom chat ada pertanyaan di luar materi ini. Ya nggak apa-apa. Ada yang penasaran. Tapi kita keep dulu, kita tuntaskan yang materi ini dulu. Di mana masih ada yang mau ditanyakan untuk materi yang causal effect ini? Ya, mungkin untuk karena tidak ada yang sepertinya sudah paham semua nih untuk materi yang kali ini, untuk yang causal effect analisis. Selanjutnya mungkin kita masih ada sisa waktu ya. Mungkin Mas Didi mungkin bisa menyampaikan sedikit gitu ke kita di sini, karena kan Mas Didi ini dari biodata yang tadi itu baru selesai gitu, menyelesaikan pendidikannya dari Yokohama University ya. Dan tadi ada yang request ini untuk sedikit sharing tentang beasiswanya untuk yang diambil. Jadi mungkin Bapak Ibu, karena sudah tidak ada pertanyaan tentang causal effect, mungkin kita lanjut ke sharing ini aja ya, sharing sedikit dari Mas Didi. Ya. Ya.
Ya, kalau untuk yang beasiswa Bappenas itu, tapi sayang sekali yang beasiswa Bappenas yang saya lakukan itu saya sudah sekarang angkatan terakhir. Karena ini kan dananya ternyata menggunakan dana utang dengan pemerintah Jepang ya. Itu dibayar pakai utang ya kita. Itu sampai 4 tahap ya. Ya, saya sudah sampai yang keempat. Tapi kemungkinan masih ada lain lagi ke depan lagi, tapi masih menunggu proses kontrak yang baru ya. Untuk proses seleksinya di Bappenas ya, saya kasih Bappenas yang pertama. Kalau yang sekarang yang melingkar di Bappenas sekarang yang baru-baru ini kan kayak kita lihat itu lebih diutamakan untuk orang perencana ya, karena biasanya kan yang di UGM-nya di MPWK yaitu perencanaan wilayah kerja itu bagian teknik tata kota sebenarnya. Kalau yang nanti kalau semua muncul lagi, tapi kalau enggak ya enggak. Di Bappenas itu saya termasuk yang beruntungnya karena kebetulan karena bahasa Inggris saya masuk. Kalau sebenarnya kalau dari segi nilai TPA saya nggak begitu bagus kemarin. Saya lihat jika dibandingkan dengan teman-teman saya. Tidak bagus. Teman saya itu lebih di atas 600 semua, kok saya nggak nyampe 670 80 ya. Nah, itu hanya saja waktu angkatan saya itu secara kebetulan orang yang bisa dapat TOEFL di atas 500, kan syaratnya minimal 500 ya, itu sedikit. Jadi orang yang dapat TOEFL 500 kemarin keterima semua. Jadi saya terbantu oleh bahasa Inggrisnya. Bahkan ada beberapa yang daftarnya dalam negeri karena dia TOEFL-nya bagus ditarik ke double degree. Kemarin kasus di Bappenas seperti itu. Kemudian itu dari segi masuknya. Enaknya di Bappenas itu yang jelas waktu masuk nggak ada wawancara, nggak ada apa-apa, murni tes aja. Terus orang kalau saya pakai wawancara, saya pasti gagal. Dari dulu wawancara gagal, termasuk wawancara di STS pun sebenarnya saya gagal. Untuk Anda yang mengundurkan diri, kalau Anda mengundurkan diri saya nggak lolos masuk STS. Karena ditanya kalau ada yang radikal gimana, saya bilang ya terserah dia, mau radikal dia aja Pak. Terlalu jujur saya orangnya. Jadi kalau wawancara bilang kita kalah. Oke, tapi yang jelas kalau enaknya di Bappenas itu nggak ada tes, nggak ada wawancara. Jadi kita hanya murni dari tes saja. Bagi orang yang nggak pintar ngomong kayak saya, itu kesempatan. Kemudian keunggulannya apa di Bappenas? Yang jelas Bappenas ini kelasnya kelas internasional ya. Jadi walaupun di dalam negeri kita menggunakan bahasa Inggris. Jadi dalam bahasa Inggris sebelum kita masuk kuliah kita tuh di training dulu IELTS selama 6 bulan. Mirip seperti yang kalau misalnya kita ke AAS gitu ya atau lain-lain. Dan itu yang pelajaran bahasa Inggris ini ya sangat membantu sekali ya. Karena yang IELTS itu kan sangat berbeda dengan TOEFL gitu. Dan itu kita membutuhkan skill yang nggak bisa otodidak dan nggak bisa kalau saya belajar sendiri susah gitu. Dan dengan adanya ikut Bappenas ini ya alhamdulillah ya kita bisa membantu dengan baik, bisa dibantu dengan baik ya. Dari yang awalnya cuma IELTS 5,5 bisa jadi 7 alhamdulillah. Nah, kemudian kami di UGM ini menggunakan kelas internasional, jadi tetap conducting-nya kuliahnya tetap pakai bahasa Inggris walaupun di Indonesia. Kemudian pada saat ke Jepang kita tuh disuruh milih, terserah milih mau yang mana. Dan kalau dari Bappenas itu sistemnya harus pembagian rata. Jadi kan ada beberapa menjadi universitas mitra, nah itu semua harus ada. Jadi kalau misalnya kalau mau yang kita suka ya kita harus berjuang soal itu, tapi di universitas yang lain itu harus ada yang milih juga. Jadi kita diberikan pilihan untuk memilih 3. Dan yang pilihan pertama boleh yang kita suka, yang kedua, yang ketiga ini harus ada yang universitas yang semuanya harus terpilih gitu. Jadi nanti harus ada isiannya semuanya. Harus ada yang milih di universitas itu. Universitas yang paling nggak banyak peminatnya itu yang di daerah Niigata. Padahal itu sebenarnya universitasnya bagus, cuma itu di daerah yang bukan di dekat Tokyo, di daerah yang terpencil, yang sangat dingin gitu. Yang kalau misalnya sekarang teman-teman lihat berita yang sekarang ini tebelnya es itu bisa sampai 3 meter. Gitu.
S-nya, S dia tebal meter. Nah, itu kok untuk orang Indonesia sangat susah, sangat tersiksa ya di situ. Kalau semuanya masalah pengalaman bagaimana sekolah Indonesia sama di luar negeri, saya bilang sekolah di Jepang jauh lebih mudah dibanding sekolah di Indonesia, jauh lebih mudah, jauh. Sekolah di Indonesia dimarah-marahin, di sekolah di Indonesia kalau di Jepang dipuji-puji gitu. Wah, kamu tuh orangnya hebat, kamu tuh sangat excellent sekali gitu. Padahal kok di Indonesia dihujat-hujat gitu. Dan beasiswanya itu kebanyakan kalau untuk yang kayak negara-negara itu ya, mereka tuh semacam, kalau saya bilang ya ini kasar ya, agak kasar. Beasiswanya beasiswa kasihan sebenarnya. Jadi kualitas kita yang mereka tuntut dari kita dengan kualitas yang mereka tuntut terhadap orangnya sendiri, mereka sendiri itu beda. Kok dari kita itu mereka ke kita tujuan mereka hanya untuk murni mengajarkan. Jadi kita ditutor untuk lebih baik gitu ya. Mereka nggak peduli terhadap nilainya. Yang penting kita bisa belajar. Itu yang saya dapat dari di Jepang. Tapi kalau di Indonesia ya tahu sendiri lah. Kayak gitu. Tapi tetap walaupun walaupun Indonesia agak yang beberapa yang galak gitu misalnya, tapi tetap lebih mudah dibandingin yang biasa, yang mahasiswa biasa. Ditanya lagi dari segi apanya lagi nih? Dari segi kualitas dosen. Kalau dari kualitas dosen kayak causal analysis ini saya dapat di Jepang. Causal effect analysis ini saya dapatnya di Jepang. Saya tertarik dari yang bapaknya namanya Omori Yoshiaki, itu ahli di bidang labor economics. Nah, labor economics itu kebanyakan pakainya causal effect analysis ini. Karena yang ini kan dia mainnya di mikro ya, mikroekonomi itu biasanya banyak pengaruh variabelnya itu banyak terpengaruh oleh variabel yang lain gitu. Jadi selalu endogenous, sehingga sangat disarankan untuk menggunakan ini causal effect analysis ini. Kalau sekolahnya di UGM juga luar biasa sebenarnya. Ada beberapa yang kayak dosen itu yang memberikan pengalamannya dia melakukan penelitian yang sebenarnya sepele gitu, tapi kita bisa tercengang sama hasilnya. Seperti dia ketika di S3 misalnya ya Bapak Triwidodo itu yang di BPS UGM, dia mengatakan bahwa ketika di S3 dia hanya memberikan koreksi sedikit pada rumus perbandingan RCA ya, perbandingan untuk saya udah lupa namanya istilahnya. Pokoknya dia mempunyai eksaktor unggulan yang mana gitu. Lebih unggul di mana? Itu dia coba ketika rumusnya itu kan kalau dibagi dia bisa ada kemungkinan untuk terbagi dengan nilai 0. Nah, dia mengubah itu sehingga tidak bisa terbagi menjadi nilai 0. Hanya gitu aja sudah bisa untuk S3. Gitu ya, nggak perlu sampai harus yang melakukan analisis yang luar biasa gitu, yang harus bisa memenangkan Nobel dan segala macam, enggak. Jadi ternyata banyak pengalaman yang bisa dapatkan seperti itu. Kalau di beberapa sih kalau proses masuknya sih linear ya, karena ya kebanyakan cuma tes gitu aja. Ada wawancara sedikit sih waktu pemilihan kuliah di Jepang itu ada wawancaranya. Kebanyakan yang ditanya wawancara itu dari proposal tesis kita. Dan proposal tesis kita nanti yang ditanyakan adalah hal-hal yang bersangkut di situ. Misalkan tesis kita menggunakan Gini ratio, dia akan tanya Gini ratio itu apa? Bagaimana kamu cara ngitungnya? Kayak gitu. Ada tesnya seperti itu. Dan rata-rata baik-baik. Kecuali satu aja yang di Hiroshima University itu ada dosen yang galak banget. Kalau yang lainnya enggak. Baik banget. Dan saya pastikan jauh lebih mudah dibandingkan di kuliah di Indonesia. Teman saya yang kuliah di Indonesia dapat IPK 3,1, di Jepang dapat 4,5. S semua nilainya.
Jadi kalau teman-teman pengen misalnya dapat LPDP apa mau kuliah di Jepang, itu lebih jauh lebih mudah nanti dibandingkan kuliah di Indonesia. Kalau bisa milih di luar malah lebih mudah, lebih gampang lulusnya. Jadi semuanya malah lebih salut saya sama teman yang di Indonesia. Berarti kualitas mereka malah lebih bagus. Ya, itu ada lagi yang tanya nih? Ya, kenapa waktu itu, kalau boleh tahu, kenapa pilihnya jalur double degree ya? Indonesia sama ke Jepang. Kalau nggak salah waktu itu kan pilihnya, kan ada 3 pilihan ya. Jurusannya, universitasnya, kalau nggak salah itu cuma pilih 1 ya. Iya. Kenapa nggak Iya. mau tambah gitu? Katanya kayaknya apa gitu alasannya? Ya, kalau itu alasan pribadi sebenarnya. Kalau double degree karena saya pengen merasakan bagaimana kuliah di dalam negeri dan di luar negeri gitu ya. Kalau semuanya kuliah luar negeri aja kan nggak tahu kuliah Indonesia kayak apa. Ya, kalau di double degree kita bisa dapat dua-duanya, dan ternyata memang walaupun di Indonesia lebih susah, tapi tetap dapat pengalaman yang nggak bisa kita dapatkan di luar negeri. Begitu juga di luar negeri kita bisa dapat pengalaman yang nggak kita dapatkan dalam negeri. Jadi kita bisa belajar dari keduanya. Dan saya rasa untuk orang Indonesia pun juga ahli, termasuk dosen-dosennya luar biasa, nomornya bagus ya, pemikirannya bagus, dan mereka juga sangat inovatif, memberikan masukan ke pemerintah segala macam. Sebenarnya bagus, tapi cuma pemerintahnya nggak mau ngikutin biasanya banyak. Terus masalah kenapa cuma milih MEP, karena ya saya pengen pulang. Nanti kalau saya memang misalnya milih di tempat lain yang bukan Jogja ya, berarti nanti saya nggak bisa pulang gitu. Karena alasannya waktu itu kan sudah berapa tahun nggak pulang ya, 3 tahun lebih nggak pulang, pengen pulang. Ya pilih MEP gitu, kalau nggak dapat MEP ya udah. Gitu. Tapi alhamdulillah lolos. Ya. Terus selama di Jepang gimana perasaannya mungkin untuk adaptasi dan sebagainya? Karena kan kemarin masih musim corona ya. Ya, kalau masih di Jepang itu kalau masalah corona nggak begitu ya. Cuma kalau sebenarnya dari segi kesadaran sama aja, di sana tetap aja nggak protokol kesehatan, sama aja. Cuma mereka pakai masker minimal, tapi kalau mall, kereta penuh, tetap penuh. Jadi nggak ada bedanya, tetap nggak ada protokol kesehatan. Cuma yang bikin susah pertama itu karena saya kan kebanyakan diajarinnya bahasa Inggris ya. Dan kami itu cuma diajarin bahasa Jepang 1 bulan. 1,5 bulan atau 1 bulan. Nah, itu cuma basicnya doang, itu pun bahasa formal. Dan sementara yang dipakai di sehari-hari itu kan bahasanya bahasa gaul ya. Itu kita sama sekali nggak ngerti kalau ada orang Jepang ngomong. Sama sekali nggak ngerti. Jadi kita bertahap, terus kemudian kalau kita misalnya ke minimarket gitu, nggak tahu dia mereka ngomong apa. Cuma ngaku-ngaku aja, ya. Ketika ngomong bahasa Inggris nggak ngerti mereka. Itu kesulitannya. Tapi masih bisa survive. Lama-lama kita ngerti apa yang kita omongkan. Awal-awalnya saya mencoba melihat di YouTube ya. Jadi di YouTube sebenarnya apa sih yang diomongkan orang di kasir ini apa. Itu banyak. Jadi banyak tutorial-tutorial yang menjelaskan apa yang diomongkan. Karena yang biasanya kalau di kasir kan yang diomongkan kan standar ya. Misalkan mau minta tambahan memakai plastik atau tidak, mau dihangatkan atau tidak makanannya. Kalau tanya kayak itu bisa kita hafalkan sebenarnya. Jadi kalau survive di Jepang, pertama yang agak susah di segi bahasa. Kalau nggak bisa bahasa Jepang agak susah. Bisa survive, bisa kayak saya bisa itu juga bisa ya. Tapi agak susah di awal-awal. Tersesat di pas kami datang pertama kali tersesat di stasiun, ya. Karena nggak tahu ini gimana caranya naik kanan kiri, mau tanya orang juga nggak tahu gitu kan. Nggak bisa bahasa Jepangnya, akhirnya mencari-nyari sendiri dari dari petunjuk arah, tapi tetap tersesat. Tapi kayak keunggulannya sekarang di Jepang semua petunjuk jalan itu sudah ada 2 bahasa minimal, jadi sudah ada bahasa Inggris di mana-mana, termasuk pengumuman di pengumuman ke dalam kereta, di dalam bus itu ada 2 bahasa, sehingga untuk orang yang nggak bisa bahasa Jepang pun bisa sedikit lebih mudah terbantu untuk bisa hidup di Jepang. Kalau masalah cuaca, karena kami agak terlambat ya, masuknya terlambat. Jadi nggak dapat musim dingin. Kami nggak dapat musim dingin. Terus saya di Tokyo nggak ada salju ya. Dekat Tokyo nggak ada salju. Kadang-kadang aja ada, tapi kebetulan nggak ada salju kemarin. Jadi kami nggak sampai kedinginan banget.
apa namanya, yang paling terasa itu dari segi keringnya. Jadi kalau di musim mereka, di waktu musim gugurnya mereka atau dinginnya mereka itu sangat kering sekali, jadi sakit. Jadi kulitnya bisa sampai kayak apa namanya ya, luka-luka itu karena saking keringnya. Kalau kena air itu sakit. Itu aja. Kalau main di situ, kalau semain dari segi makan, sama segi makanannya, makanan kalau saya kan muslim jadi agak susah nyarinya, nggak berani beli asal di tempat orang, jadi kebanyakan saya masak sendiri dan beli makanan dari toko halal. Toko halal banyak, toko dari halal itu kebanyakan penjualnya dari orang Pakistan atau orang apa namanya, India atau Indonesia dan Malaysia. Toko Malaysia, toko Indonesia, toko India atau toko Pakistan. Itu dia jual makan-makan halal. Ya kalau Berarti mau apa ya? di Jepang berarti berapa lama ya di sana? Saya kemarin cuma 10 bulan karena terlambat karena corona, harusnya setahun ya. Tapi 2 bulan terlambat karena corona. Jadi kita proses keberangkatannya sempat kena moratorium karena border ditutup. Jadi kita terlambat 2 bulan maksudnya. Ya mungkin untuk Bapak Ibu atau teman-teman yang lain mungkin ada yang ingin ditanyakan seputar beasiswa dari Mas Didi ini. Kok saran dari saya, misalnya kalau teman-teman yang pengen ke luar negeri itu apa namanya, kuatkan di bahasa Inggrisnya. Kalau dari segi akademis itu mereka, saya kebanyakan tidak menuntut untuk harus excellent. Yang seperti yang bilang teman saya yang cuma 3,1 IP-nya di Indonesia bisa di sana full 4,5 gitu ya, excellent S super di atas A gitu. Yang diperlukan di mereka itu yang penting kita bisa memenuhi syarat minimalnya, dan rata-rata kebanyakan yang kita yang paling jeleknya itu di bahasa Inggrisnya. Kalau sebenarnya teman keluar yang keluar, yaitu di bahasa Inggrisnya harus dibagusin. Dan kalau sama bahasa Inggrisnya udah lolos, insya Allah kesempatannya juga bisa. Sama kreatif mind ya biasanya yang dicari. Kalau teman-teman yang kreatif punya ide-ide tertentu terhadap ide-ide menarik tentang penelitian tertentu, itu kemungkinan diterimanya lebih besar. Kalau saya di Bappenas untungnya enggak ya. Untungnya enggak. Jadi Bappenas enaknya itu kita enggak perlu mikirin dulu mau meneliti apa, itu enggak. Kita bisa sambil berjalan selama kita kuliah di Indonesia. Karena enggak, waktu pendaftaran mereka tidak mensyaratkan kita harus membuat proposal. Baik. Itu tambahan dari Mas Didi ya. Mungkin sudah ada gambaran gitu ya bagaimana selama di Jepang, bagaimana survive selama menempuh pendidikan di sana, bagaimana rasanya tersesat gitu ya. Tapi sekarang sudah tidak lah. Ya, mungkin itu saja. Tidak ada lagi yang bertanya ya. Mungkin sebelum ditutup, saya mungkin menyimpulkan sedikit ya untuk yang materi hari ini. Materi causal effect analysis, yaitu suatu korelasi belum tentu mempunyai sebab akibat. Kemudian ada yang namanya penyebab endogeneity, yaitu menghilangkan variabel yang berpengaruh. Kemudian penyebabnya reverse causality, kemudian adanya kesalahan pengukuran. Kemudian bagaimana mengukur causality-nya melalui Cateris paribus. Kemudian ada eksperimen fotosintesis. Kemudian metode pengukurannya ada DID, difference in difference, kemudian regression,
discontinuity design, instrumental variable, kemudian randomized control trials atau RCT, dan metode ini sudah ada sejak lama di tahun mungkin sekitar 1930. Ya, demikian mungkin untuk materi hari ini ya. Kita ucapkan terima kasih untuk Mas Didi Sugeng Utomo yang sudah memaparkan materi kita hari ini. Alhamdulillah gitu ya, rangkaian acara untuk siang hari ini untuk Yuk Kenal sudah terlaksana dengan baik dan semoga materinya dapat bermanfaat dan membuka wawasan kita semua. Untuk selanjutnya, akhir kata, saya Lia Pujilarsari pamit undur diri sebagai moderator untuk hari ini dan terima kasih untuk perhatian dari Bapak Ibu sekalian dan acara saya serahkan kepada pembawa acara kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mbak Lia. Luar biasa sekali ternyata ya materi dari Bapak Didi dan antusias dari peserta webinar hari ini. Semoga Bapak Ibu peserta semakin bertambah ilmu barunya dan semoga sharing hari ini dapat memberikan manfaat. Sebelum acara ini berakhir, mari Bapak Ibu kita berfoto bersama dulu. Mohon untuk menyalakan kameranya ya Bapak Ibu. Di sini ada 3 slide. Kita akan satu-satu ya Ibu-Ibu. Kita mulai dari slide pertama ya. Oke. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke, Mas Adi, 1 slide saja. Oke, kata Mas Adi 1 slide saja sudah cukup Bapak Ibu. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir pada webinar siang hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kata-kata yang kurang berkenan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat menikmati akhir tahun dan selamat menyambut tahun baru 2022. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore Mbak Dia. Suaranya merdu ya Mbak Dia. RTVRI.